Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada hari ini? Sehat semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pak Imar, mohon dipimpin. Oh, Islam semua. Alhamdulillah, Islam semua. Silakan Pak Imar dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anakku Imar sudah membacakan doanya. Kita baca ayat pendek dulu ya. Kita baca surat An-Nas agar kita Ya, mengingat Bu. bahwa Allah itu bersama kita selalu. Mari kita baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Cek kehadiran ya. Ya, Bu. Mana? Hadir, Bu. Hen Suhendar. Eni Rohaini. Hadir, Bu. Heri Irawan. Hadir, Bu. Imar Kusdinar. hadir. Ila Arofatila. Ika Yulianti. Hadir, Bu Guru. Indri Kurnia. Hadiroh, Bu, hadiroh. Hilmi Zaidan. Hadir, Bu. Ii Melina. Hadiroh, Bu. Iman Kosman. Tadi izin ke Iman. belakang kayaknya, Bu. Oh, izin ke Ada, Bu, belakang. ada. Melina. Hadiroh, Bu. Mas. Kemana temannya Imas? Hadir. Oh, hadir. Baiklah. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Sebelumnya ada yang tahu apa sih pernikahan? Imar kayaknya udah mau nikah tuh, Bu. Ya, sudah kelas 12, mudah-mudahan nanti setelah dari sini jangan nikah dulu. Kita cari ilmu lagi, kita sekolah lagi, atau kita bekerja Ya, lagi. Bu. Ya, Imar ya, jangan langsung menikah ya. Ya, Bu, saya nunggu. Heni mau nikah katanya, Bu. Heni udah punya pasangan. Oh, Hendy mau kuat nikah, katanya, udah Bu. punya pasangan. Ya, boleh menikah, tapi nanti ya Sudah anak-anak. putus katanya, Bu. Ya, benar. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah berproses pembelajaran, anak-anak bisa meyakini ketentuan pelaksanaan pernikahan. Yang kedua, setelah anak-anak belajar, anak-anak dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anak mampu menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah berdiskusi dan presentasi, anak-anak dapat mendalami Quran surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nahl ayat 72. Selanjutnya,
setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak mampu menjelaskan tujuan pernikahan dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi, anak-anak mampu menjelaskan hukum pernikahan dengan benar. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, anak-anak mampu menjelaskan orang-orang yang tidak boleh dinikahi dengan tepat. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menyajikan ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan benar. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat mempresentasikan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita lanjut, anak-anak kita akan menonton video terlebih dahulu mengenai pernikahan. Pernikahan siapa, Bu? Kita ambil contoh pernikahannya ya. Ya. Roni Hidayat bin Bapak Ahmad Rifai almarhum ya. Tepat tanggal lahir Surabaya 22 April 1992. Kemudian ini Mbak Nur Fadilah binti Bapak Sugimin almarhum ya. Tepat tanggal lahir Banyuwangi 10 Juli 1996. Mas kawinnya uang 1 juta rupiah. Saya kira cukup pemeriksaan ulang. Untuk selanjutnya ini walinya Mas Mualifi Ihwanto ya. Saudara kandung ya, kakak kandungnya ya. Ya, Mas Mualifi Ihwanto ini yang mempunyai hak dan kewajiban menikahkan adik kandungnya Mas Mu'alif ya. Mas Mu'alif sendiri sekarang dinikahkan sendiri atau diwakilkan saja ya. Ya, ini adik kandungnya Mas Mu'alif yang bernama Nur Fadilah mau saya nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Roni Hidayat bin Bapak Ahmad Rifai almarhum dengan adik kandungnya Mas Mu'alif yang bernama Nur Fadilah binti Bapak Sugimin almarhum dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sekarang pasrah ke saya, wakil ke saya Mas ya. Ikhlas Pak Mas ya? Ya, saya terima ya. Mas Ahmad Roni Hidayat, nanti jawab kabulnya pakai bahasa apa Mas? Kalau saya bilang tunai nanti jawabnya apa? Saya terima nikah dan kawinnya. Bisa ya? Coba dulu. Coba. Nggak usah bismillah, langsung aja. Saya terima. Belum, susu aja. Tunai dulu baru dijawab. Coba. Belum. Tunai dulu baru dijawab. Tunai. Kalau saya bilang tunai, Anda jawab saya terima nikah dan kawinnya. Coba lagi. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Fadilah binti Bapak Sugimin almarhum dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Ya. Bisa ya Mas ya? Bisa. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, mari siap. Mas Ahmad Roni Hidayat dan Mbak Nur Fadilah, tolong ditata hati dan pikirannya dengan benar mengharap ridha Allah SWT. Insya Allah dunia akhirat. Siap ya? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Ahmad Roni Hidayat,
bin Ahmad Rifai almarhum. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Uzawizuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrin bi ihsan. Wa khalallahu lakumun nikah wa harrama alaikumus sifa. Ya Akhi Ahmad Roni Hidayat bin Ahmad Rifai almarhum. Angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka Nur Fadilah binta Sugimin almarhum biwali akhiha alladzi qad wakkalani bimahri alfi rubiyah halan. Saudara Ahmad Roni Hidayat bin Bapak Ahmad Rifai almarhum, saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan bernama Nur Fadilah binti Bapak Sugimin almarhum dengan wali kakak kandungnya yang sudah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah. Lambat ya. Jadi kalau saya bilang tunai langsung dijawab. Tunai. Saya terima Siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Roni Hidayat bin Bapak Ahmad Rifai almarhum, saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan bernama Nur Fadilah binti Bapak Sugimin almarhum dengan wali kakak kandungnya yang sudah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Ya, anak-anakku semuanya sudah menonton dan menyimak videonya ya. Iya. Ada Sudah, yang Bu. bertanya? Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang bertanya? Bu, namanya Bu. Ya, silakan Imar. Kalau mahar boleh 500.000 aja Bu, atau ada ukurannya? Ya, pertanyaan yang bagus. Ibu, punten Ibu, ini hujan deras, Bu, masih terdengar suara saya? Terdengar. Masih. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, mahar. Kata Imar, boleh nggak Bu mahar itu 500.000 rupiah? Ya, kita kembali lagi ke termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan. Perempuan itu apabila dia dinikahi, maka yang paling murah maharnya itu adalah yang paling baik perempuannya. Maka boleh dengan uang 500.000 rupiah. Karena pada zaman dahulu juga Nabi Muhammad hanya maharnya hanya dengan baju besi. Ya, ada lagi? Aku, Bu. Ada Bu, Silakan, Ika. Saya, Bu. Ya, Ika. Iya. Bu, kalau misalkan perempuan minta mahar ke calon suaminya, boleh nggak? Ya, pertanyaan yang bagus. Boleh minta mahar ke suaminya, tapi jangan yang banyak-banyak ya. Nanti kalau banyak-banyak suaminya nggak mau nanti. Ya, ya ada lagi yang bertanya? Ada aku Bu, aku. Ya, boleh. Ya, Bu. Bu, Ibu, gimana kalau misalkan pas pernikahan maharnya itu diutang dulu, boleh nggak Bu? Maharnya diutang. Berarti kalau maharnya diutang, nanti pernikahannya jadi hutang ya? Mahar dengan hutang itu diusahakan tidak boleh ya nak. Karena apa? Karena ketika itu hutang, maka setelah pernikahan akan menjadi beban dari pihak sang suami. Jadi lebih baik maharnya kecil tapi tidak menjadikan hutang. Ya, itu video yang sudah kalian tonton dengan beberapa pertanyaan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu pernikahan, tujuan dari pernikahan, dan siapa saja orang yang berhak dinikahi. Ibu akan share screen ya materinya. Terlihat? Ya. Ada, Bu. Perhatikan ya, pernikahan adalah mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dalam istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
Pernikahan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Dapat juga dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Sadaqallahu azim. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batu dan mengingkari nikmat Allah? Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di mana ada kelompok inti dan ada kelompok ahli. Silakan membagi menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan kepada temannya dan berkeliling memberikan materi kepada teman-temannya. Kelompok 1 yaitu tentang tujuan pernikahan, yang kelompok 2 yaitu tentang siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi, yang ketiga tentang hikmah pernikahan, dan yang keempat tentang hukum pernikahan. Dan yang kelima adalah tentang rukun dan syarat pernikahan. Silakan kalian berdiskusi. Imar, Hilmi, Hendra, Ika, dan Hozan untuk nanti berkeliling bercerita, menyampaikan materi ke teman-temannya agar teman-temannya paham. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk menghafal materinya lalu menjelaskan kepada teman-temannya. Silakan. Hendra, ada masalah? Ibu maaf, tadi saya apa ya Pak? Ibu lupa lagi. Oh, Hozan tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahannya, Bu, sebentar. Ya. Kalau saya Bu yang mana Bu? Kalau Hendra tentang hikmah pernikahan. Ya Bu. Bu, aku yang mana? Kalau Ika tentang orang yang tidak boleh dinikahi. Oh, iya. Banyak itu Ika orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi nanti kamu harus menjelaskan ke teman-temanmu dan harus jelas agar nanti ketika kalian sudah lulus, kalian bisa memilih nih siapa aja ya orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Jangan sampai salah ya Ika ya. Siap Bu Guru. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah. Udah, Ibu. Bagaimana Imar, teman-temannya paham semua? Saya sekelompok sama Ika, Bu. Oh, sekelompok Insya sama Allah, Ika. paham. Paham. Hendra bagaimana? Teman-temannya paham semua? Insya Allah Bu, udah paham. Allah. Hozan, teman-temannya paham? Alhamdulillah, Ibu udah paham semua. Alhamdulillah, kalau begitu sudah paham semua tentang apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Nah, kita akan ulas kembali ya, agar kalian mengerti dan paham. Tujuan pernikahan. Benar nggak tadi ini? Benar ya? Memenuhi tuntunan naluri yang manusia yang asasi, mendapatkan ketenangan hidup, meningkatkan ibadah kepada Allah, membentengi akhlak, menegakkan rumah tangga yang islami, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu adalah tujuan pernikahan. Nah, selain dari tujuan pernikahan, kita harus juga ini mempersiapkan 3 hal ini. Harus siap fisik, siap ekonomi, dan kesiapan mental. Hukum pernikahan. Mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mubah itu adalah hukum asli pernikahan, berarti nikah itu boleh. Wajib,
orang yang mampu menikah, bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam. Nah, kalau sunnah, orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari yang menjurus kepada makruh, itu adalah orang yang mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir yaitu haram, orang yang akan melakukan pernikahan tapi dengan niat yang jahat, tidak boleh ya. Toh nih, atau hand-hand mau nikah, tapi nikahnya itu hanya ingin mengambil hartanya saja, atau nanti setelah menikah hand-hand akan menyakiti perempuan, itu tidak boleh. Itu dalam Islam menjadi haram ya. Selanjutnya itu rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Nah, ini yang dibahas sama Ika, orang yang tidak boleh dinikahi. Ada karena keturunan, karena pernikahan, persetujuan, atau dikumpul dan dimadu. Dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang suci, yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan antara istri dan suami dari zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Dan yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara kedua keluarga. Ya, anak-anakku sekalian, ada yang ingin bertanya setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh teman-teman kalian dan apa yang disampaikan oleh Ibu? Silakan, ada yang bertanya. Ibu boleh tanya, Ibu? Ya, silakan Hozan. Ibu, kalau di Islam itu ada batasan umur nikah enggak, Ibu? Oh ya, Misalkan minimal umurnya berapa gitu, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada Bu, saya. Ya, silakan Imar. Gimana Pak Imar? Imar apa Iman ini? Iman ya, dulu silakan aja. Iman, silakan Iman. Ini Bu, dalam pernikahan itu kan harus ada restu Bu ya. Ya, betul. Ya. Nah, seumpamanya tidak ada restu, kemudian sekarang nekat nikah Bu, ada disebut istilahnya kita nekat kawin lari. Nah, itu gimana Bu? Oh, Capek nikah lari. Capek ya nikahnya lari-lari ya, bukan seperti itu. Restui kawin lari aja yuk katanya gitu. Gimana Bu? Ya, ada yang menjawab pertanyaan Hozan terlebih dahulu? Oke, saya pun jawab Bu. Apa? Setelah saya baca materi sebelumnya, kalau di undang-undang Bu ya, untuk perempuan itu minimal usia menikah itu kalau nggak salah 20 tahun Bu ya. Ya. Menurut undang-undang laki-laki. undang-undang pernikahan. Tapi kalau yang terbaru mah mungkin nggak tahu, saya belum pernah baca lagi. Yang lama itu saya pernah baca minimalnya untuk perempuan 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kalau nggak salah itu Bu saya. Ya, Ibu akan bantu jawab ya. Betul sekali jawaban dari Iman. Untuk perempuan itu dalam undang-undang yang terbaru, menikah perempuan itu umur 18 tahun sudah boleh menikah, asalkan dia punya KTP. Sedangkan laki-laki itu 20 tahun. Tapi itu termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan yang terlalu muda. Kenapa disebut pernikahan dini? Karena dia belum siap secara mental ataupun dalam secara fisik. Itu adalah jawabannya ya Hozan ya. Yang kedua adalah pertanyaan Iman. Ya Bu, makasih. Ya. Apa tadi pertanyaannya Iman? Nikah kawin lari Bu, karena Ya, tidak kawin direstui. lari. Ya, berarti Iman masih menyimak. Bagaimana Ibu ya. hukumnya Bu? Sah atau Kawin tidak? lah. Sebenarnya kawin lari itu adalah sebuah adat di mana perempuan itu diajak atau dilarikan ke rumah laki-laki. Nanti laki-laki itu akan perempuan itu akan dijemput dari pihak perempuan. Nah, maka dari pihak perempuan akan menjemput dan mereka nanti akan dinikahi. Boleh hukumnya. Itu kawin lari itu hanya sebuah istilah, tapi sesungguhnya adalah di mana perempuan itu diajak dulu ke rumah laki-laki karena tidak ada persetujuan dari pihak
perempuan. Nah, pada akhirnya si pihak perempuan akan menyetujui karena kan dia sudah ke rumah si pihak laki-laki dan hukumnya adalah boleh. Itu hukuman, ya. Ada lagi yang bertanya? Bu. Cukup. Marilah kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya. Pernikahan dalam Islam itu hukumnya banyak. Hukumnya itu ada 5. Hukumnya sunnah, wajib, haram, mubah, dan lalu pernikahan itu sendiri adalah menggabungkan atau menjodohkan atau mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu saja pada kesempatan hari ini kita akan bahas pernikahan selanjutnya, yaitu di pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih apa saja sih nikah-nikah yang tidak boleh, apa saja macam-macam talak itu, ya. Sekian dari Ibu, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Guru. Kasih Ibu. Untuk Ibu Guru. Beda ya Bu ya dengan SD ya Bu ya. Iyalah. Iya, tadi SD ya. SD ya tadi yang pertama ya dan Pertama, kedua SD. Iya Bu.